Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, saudara-saudari semua. Beginilah, walaupun saya ada kegiatan pribadi, tapi kalau yang namanya untuk kegiatan sosial, saya usahakan meluangkan waktu. Ya, jadi konten kali ini saya mencoba menyampaikan bantahan-bantahan atas kebohongan Mak Kati YouTuber yang asal batipuh itu. Ya, kebohongan-kebohongan yang saudara-saudari simak selama ini. Nah, yang Anda saudara-saudara anggap itu suatu kebenaran ya. Yang pertama, 4 tahun yang lalu Mak Kati itu bilang di-share konten dia oleh Minang Corner. Itu kalau tidak salah ada 127.000 kali ditonton. Dia bilang yang menetapkan adat sebatang panjang itu adalah Tuanku Kadi, bahasa Ampek Titah, Sungai Tarap, Tuan Titah, Sungai Tarap. Setelah itu dia bilang lagi, tetap 4 nama. Terus dia bilang lagi, Tuan Bandaro Kayo di Sumani, dan Tuan Indomo di Sarwaso. Itu ada judul video dia itu, Kilo Paku Kacang Balimbiang. Itu ngawur, semua penjelasan dia itu ngawur dari dulu sampai sekarang. Kenapa saya bilang ngawur? Nah, itu 4 tahun yang lalu dia bilang begitu ya di channel yang saya sebut di atas tadi. Nah, akhir-akhir ini dia bilang yang menetapkan ada sebatang panjang siapa coba namanya. Dan di channel dan yang menetapkan yang lama itu dia bilang satupun tidak ada yang bergelar datuk. Coba. Itu masa-masa dia masih awal-awal YouTube tuh dia duduk aja di dinding coklat itu tuh. Ya. Yang sekarang-sekarang ini saudara-saudari masih ingat? Ya, masih ingat yang coba siapa namanya? Nah, yang dia bilang menetapkan ada itu buat terbukti. Yang dia sekarang dia bilang lagi setelah 4 tahun dia bilang yang menetapkan ada sebatang panjang itu adalah Datuk Katumanggungan, Datuk Perpatinan Sabatang, Angku Datuk Maharajo Basa, dan Angku Datuk Suri Dirajo. Kan gak sinkron. Emang enak dibohongin? Nah, makanya kalau tahu kebohongan itu sadari kebenaran. Coba yang saya sampaikan ini ya. Coba pelajari isi konten YouTube ini, lalu share, lalu bawa ke musyawarah, bawa ke dimana kan masing-masing, dimana LK masing-masing. Bawa karena hukum Mak Kati itu. Terutama ke anak kemenakan awak diundang tuh kicu hanya deh Mak Kati itu bohonginyo. Itu salah satu tadi kebohongan yang dia bilang. Nih rekomendasi lagi. Dia bilang kan adat sebatang panjang, setelah itu adat selingkah nagari. Dia bilang pula orang mondok, orang Minang bodoh apa. Ini bukan masalah itu. Kita fokus dulu ke bahasan awal. Adat salingkah nagari berarti adat pesisir, adat itu kan beda adat. Nah, cuman permasalahannya yang namanya adat ini apa? Apakah adat ini kebiasaan di suatu daerah? Tidak. Adat ini adat bagi semua ciptaan Allah, itu sunatullah, itu yang adat. Pakaian penghulu itu bukan pakaian adat, gelar itu bukan gelar adat. Adat manusia lahir dia cuman diberi nama bayi. Paham? Dan dia lahir itu tidak memakai pakaian penghulu. Setelah lahir itu namanya budaya, tradisi. Kenapa dibilang adat? Terus bilang pula adat nanampe. Adat nanampe poin pertama kan adat nasabana adat. Ya udah, yang sebenarnya adatnya aja. Ngapain pula adat yang diadatkan, adat teradat yang mau diceramah-ceramahin? Berarti adat betele-tele lagi itu kan adat. Berarti itu bukan adat, ini bukan adat lagi. Kalau adat sabana adat itu bisa dibilang itu adat. Cuman adat sabana adat ini ada 2 perkara. Seperti contoh, perkaranya maksudnya ada yang memang tetap gak berubah-berubah sampai kiamat, ada yang diingkari manusia. Contohnya laki-laki harusnya nikah sama laki-laki. Tapi LGBT di Minang itu ribuan loh kawan, ribuan. Cara menghitungnya, hitung aja berapa banyak IO, berapa banyak salon. Depan mata kepala saudara sendiri, terus dan asal tahu ya, aduh sudahlah, gimana ya ngejelasinnya ya.
Ini pembohong-pembohong ini harus diproses secara publik ini. Hah? Termasuk itu yang sekolah ABS SBK itu harus ditutup, yang di sekolah itu penghulu. Yang harus dikader itu penghulu, karena dan kaum-kaum itu dia cukup bertanya ke penghulu dia masing-masing. Kalau nggak bisa di tempat bertanya, ngapain jadi penghulu? Makanya biar siap, biar santun, integritas, profesional, amanah ya. Santun, integritas, amanah, profesional. Makanya lewati dulu proses kaderisasi. Nah, sekarang di kadangarian masing di siapa yang sanggup mengkader seseorang sebelum jadi penghulu? Hah? Jangan lanjutkan di Pasaman itu bisa 50 juta, 100 juta lo mengukuhkan seorang penghulu kau. Tapi apa hasilnya? Apa enggak pengen pulang modal? Hah? Setelah keluar uang 10 juta, 100 juta, setelah direpotkan warga, setelah dipotong kerbau, lalu apa? Wajar nggak berharap kebaikan kepada orang yang belum pernah melewati proses kaderisasi? Seperti saya ini tukang bordir, tukang jahit. Itu saya menempuh proses belajar dulu. Baru bisa saya menerima amanah sebagai penjahit, sebagai tukang bordir, sebagai tukang bikin masker. Jadi nggak ada yang instan. Jadi baiknya begini, sebelum mengeluarkan lagi biaya, puluhan juta loh. Seekor kerbau berapa? Serahkan ke saya pengelolaan dana biar saya kader dulu. Saya kader siapa yang mau alih generasi, siapa yang sedang menjabat, saya sadarkan. Istilahnya jangan dilanjutkan hilang kerbau karena takut memberi saya kambing. Paham? Jadi kalau orang tua-tua dulu nih begini nih ya. Ini bermakna. Ada makna tauhid, ada makna hewan, ada makna wilayah, macam-macam. Nih marawa nih. Mim harus saya jelaskan. Nih rajo serape. Rajo ini barajo kamu fakat. Bukan saya menganggap diri saya rajo, mentang-mentang nama akun saya begini, foto sampul itu, terus anggap saya rajo. Tidak bisa begitu. Atau akun saya bernama Penghulu Merapa Alam. Saya ini non gelar loh, saya non gelar, saya tidak bergelar dan saya tidak mau menerima gelar. Yang menerima gelar aja dia tidak tahu sejarah awal nama gelar itu siapa yang memakai. Nah, jadi ditambah lagi kebohongan Makati itu banyak sekali. Banyak sekali. Udah pantas Makati itu dijebloskan ke penjara, tahu enggak? Pembohong, penipu. Cara membuktikannya, coba saudara-saudari usahakan dia berdialog dengan saya secara publik. Lalu dengarkan dan suruh polisi duduk di situ, tentara. Terus voting. Selama ini Makati ini pembohong apa benar? Nah, kalau dia pembohong, tidak bisa dia lagi pulang ke rumahnya, jebloskan ke penjara. Atau kalau saya yang salah sebagai pemerintah, jebloskan saya ke penjara. Begitu. Daripada dia lanjutkan pembohongan publik. Kalau dibiarkan begini, kalau bicara keprihatinan, bicara hal kerukusun, nggak habis, nggak selesai. Yang ada kalau tidak antum jembatani saya, ya, untuk melakukan kaderisasi, ini lama-lama di channel saya ini, tambah lagi channel yang sebelumnya, channel Andi Rajo Minang, tambah lagi channel Andi Khalifah ABS SBK. Kaum Anda itu tuh lebih cerdas daripada Anda. Jadi kalau dia bertanya kepada Anda, nanti Anda depan ramai malu. Paham tidak? Dan walaupun begitu, walaupun belum kurang mewakili medsos ini ya, atau akun Facebook saya itu atas nama Penghulu Merapa Alam, walaupun belum terwakili, itu kepada saya banyak yang nelpon loh. Kaget dia dengan kebenaran. Kalau yang bergelar itu takut,
Nggak mau dia bertanya kepada saya, dia takut dengan kebenaran. Tapi kalau yang kaget dengan kebenaran, dia menelepon saya. Oh, baru sadar dia. Nah, gitu loh. Nah, lama-lama antum yang bergelar jatuh akan martabat seperti orang tolol nanti ditanya sama kaum tuh. Percaya nggak? Boleh-boleh saja, silahkan aja persulit saya untuk mengkader aparatkan seluruh anggota itu tuh. Seluruh anggota Elkam itu. Silahkan saja persulit, bagi saya tidak apa-apa, saya usaha ada kok. Nah, cuman kaum Anda karena tekun dia di channel YouTube saya ini, di akun Facebook Penghulu Merapa Alam, dia lama-lama cerdas. Lama-lama Anda masing-masing dia jebloskan ke penjara. Paham tidak? Karena Anda itu pun sendiri tidak sadar Anda dalam keadaan tolol. Kebodohan yang Anda lakukan dan Anda tidak sadar melakukan kebodohan itu. Tahu-tahu nanti kaum Anda cerdas, Anda dicebloskan ke penjara. Mau begitu? Silakan, bagi saya tidak apa-apa. Kalau saya bosan sama channel ini, saya ganti lagi channel lain. Saya jaring lagi yang baru. Tapi yang channel yang lama tetap saya ladeni chattingnya. Nah, yang jelas yang mana yang menelepon saya itu sudah terhubung dengan WA saya itu. Apa-apa yang Anda sampaikan kayak makatinya, dia bertanya kepada saya, ini bagaimana ini nih? Saya ragu nih. Gimana coba? Saya nggak ada, Anda sendiri yang menghancurkan diri Anda, sadar tidak? Dia tidak ada berniat menghancurkan Anda, tidak ada. Tapi Anda sendiri yang akan hancur oleh orang-orang yang cerdas di konten saya ini, di channel saya ini. Berapa banyak mahasiswa Makati itu duduk depan saya, tahan Makati itu. Paksa dia berdialog dengan saya di hadapan anak kemenakan di Unan tuh, adik-adik saya itu. Seluruh rektor yang perkara BSSBK, sekalian guru-guru sekolah BSSBK di Pada Panjang tuh. Biar saudara-saudari tahu bahwa orang-orang itu berbicara dalam keadaan belum mengerti dan belumlah dia mengerti. Banyak ini yang keruh yang kusut. Yang keruh yang kusut itu banyak, dan musibah yang timbul itu banyak, musibah. Paham tidak? Ya. Saya ini tidak sembarangan loh. Saya ini punya titah dari remaja. Dan saya ini ditunjukkan, saya selalu menerima petunjuk. Misalnya metode saya mengadakan silaturahmi akbar sebagai penggagas dengan negarian saya. 9 datuk, 9 kaum, saya penggagasnya. Sampai acara puncak, cek aja ke negarian Kacang tuh. Silaturahmi akbar suku Limau Panjang 9 datuk, saya penggagasnya tuh. Kalau tidak percaya tanya tuh sama Buya Muslim Julius, doktor sejarah agama. Polres Solo itu dia yang ngasih ceramah itu, Buya itu. Tanya ke dia. Kalau nggak percaya, saya penggagas. Dan tanya sama Heri Firmansyah, tuanku Heri Firmansyah, penulis Kekelipan Umur. Saya pernah duduk merokok di tempat dia. Banyak tempat itu selingkah. Tanya pula itu sama Mamak Sarial BA, aku Datuk Benur Hitam Kinari itu. Saya datangi ke ladang dia itu. Saya proses, saya ajukan usulan program kaderisasi alih generasi, dan saya juga datangi itu Ketua Elkam Kota Solo, Mamak Muhammad Rusli itu. Khatib Sulaiman. Antum kira Muhammad Rusli Khatib Sulaiman itu datuk? Dia jadi ketua Elkam? Tidak, dia tidak bergelar. Dan Elkam itu ada nggak status hukum? Tanya sama Mamak Sayuti Datuk Penghulu itu. Ada nggak status legalitas hukumnya tuh Elkam tuh? Ini dim pula Mamak Mokhtar Naim ini pula bertele-tele lagi damdim. Apa damdim? Sekalian Anda duduk di hadapan saya proses Anda. Biar publik yang menentukan Anda salah atau benar, menipu apa tidak. Kalau Anda ketahuan salah, Anda langsung dibredel. Ditangkap polisi Anda. Kalau saya salah, saya siap. Tolong saudara-saudari bagikan kalau kita memang mau mengadakan revolusi, revisi, pembaharuan perkara pengetahuan yang kusut dan pemahaman yang bengkok-bengkok perkara ABSSBK, sejarah hukum maknawi tersurat dan tersirat
Termasuk revolusi apa sekalian, perkara adat nanampe, adat salingka nagari, apalagi adat sepetang panjang, apalagi silsilah paguruyung ini tuh kita perbaharui. Kita datangkan saudara-saudari Malaysia itu dari Brunei, dari Patani, dari Filipina, seluruh anggota MAKN, seluruh anggota Matra. Anda harus disadarkan. Sadari kenapa ada kesultanan, kenapa jadi kesultanan, kenapa kerajaan sebelumnya runtuh, dan Anda mengapain selama ini memakai gelar itu tidak sesuai dengan standarisasi gelar. Anda sadar tidak Anda dituntut oleh leluhur yang kecewa, dan Anda akan dituntut oleh keturunan yang kemudian. Anda ngapain selama menjabat? Menuhin kantong sendiri, ngutamain popularitas. Apa kebaikan buat orang? Apa kebaikan buat leluhur? Nomor WA saya 082179045777. Saya tinggal di Badar Lampung, di Teluk Betung, Simpang 4 Pengajaran, depan Aritur, samping di kantor Depsos. Apalagi Kapolda sini tahu dengan tiap hari lewat di sini nih. Kejati, siapa lagi PM, Marinir. Jadi kita tidak bicara masalah itu, kita bicara judul yang saya bicarakan tadi. Saya tidak ada menantang begini. Yang saya tantang itu Makati, karena dia menimbulkan musibah, pembohongan publik. Jangan Anda salah-salah simpulkan pula konten ini. Telepon dulu ke saya. Apa yang Anda pahami? Benarkah begini pemahaman situ? Telepon ke saya. Begitu loh. Orang seperti saya ini, Anda tahu ujiannya ya. Kalau tidak perlu saya ceritain. Tidak perlu saya ceritain. Saya juga nggak minta pengakuan. Saya tidak minta gelar. Saya tidak mau menerima gelar. Yang perlu sama saya itu Anda sekalian sadar. Atau lepaskan gelar Anda. Ya, tolong dijadikan channel YouTube ini sebagai channel YouTube wajib, harus bagi masyarakat adat Kerusunan Nusantara MKKN, bagi Matra masyarakat adat Nusantara, bagi Elkam, MTKam, KAN, seluruh Pangulu, seluruh anak-anak Unan yang kena kicuah, kena yang otak di Makati itu perbandingan, makanya dialog yang buat channel YouTube bo. Jangan cie patokan perbandingan kesimpulan aja. Jangan ibarat medis, jangan cie hasil diagnosa aja. Begitu. Termasuk itu yang saya ini penekun sejarah era Nabi, era kerajaan, era kesultanan, era berbagai penjajah dari Portugis, Inggris, Belanda. Ada kesepakatan begini begitu, masuk lagi Jepang. Zaman Marsose kronologis ketika Belusi PKI dan ada Madiun, macam-macam itu saya tahu. Cuman pada tempatnya dan rujukannya banyak, saya nggak perlu ragu dengan kerujukan. Nah, rujukan itu nanti saya tinggalkan pada antum sekalian jika mau menjalankan sistem. Untuk apa kalau tidak ada sistem? Mengaku hebat benarlah agama Islam, hebat benarlah orang Minang. Hukum Minang mana? Mana hukum Islam yang tegak? Hukum tata pemerintahan ini mana hukum pemerintahan yang tegak? Mana sistem pemerintahan Indonesia? Itu yang kita perlu, sistemnya berjalan. Bukan sistem yang berubah-ubah melulu. Ya, cukup sekian. Kunjungi konten sebelumnya, share. Begitu. Terutama sampaikan kepada ketua KAN masing-masing, wali nagari masing-masing, bupati masing-masing, khususnya Sumbar, umumnya seluruh Indonesia. Sampaikan gubernur masing-masing itu, pembina, penasehat adat, penasehat, sampaikan semuanya. Cukup ya. Jadi saya berhenti dulu memiring konten baru ya. Cukup konten yang sudah ada. Percuma saya tidak sudahlah. Jika pengen menerima kiriman selanjutnya beberapa waktu lagi, subscribe jika ingin. Tapi intinya saya harapkan itu saudara-saudari simak salah satu konten dari awal sampai akhir. Bagikan, itu saja. Mau di like, mau di subscribe, terserah. Yang saya harapkan itu saudara simak dari awal sampai akhir.
Ajukan pertanyaan.